Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tuhan ada di pusat. Ayat hafalan Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Poin penting pelajaran kita, dengan rendah hati aku menerima Yesus sebagai pusat hidupku. Pernahkah kamu ingin menjadi orang penting atau menjadi yang terbaik dalam suatu hal? Maria menghela napas ketika dia berbelok di tikungan jalan berdebu dan melihat rumah Elizabeth di ujung jalan. Itu adalah perjalanan yang panjang dan ia merasa lelah. Biasanya, berjalan melewati daerah perbukitan Yudea tidak terlalu melelahkan baginya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sedang hamil, dan meskipun belum terlihat, ia tahu bahwa itulah penyebab kelelahannya. Tetapi sekarang rumah itu sudah di depan mata. Akan sangat menyenangkan melihat Elizabeth yang menurut malaikat itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Elizabeth dan Zakaria sudah lama menyerah untuk memiliki seorang anak. Anak yang dikandung Elizabeth pasti adalah seorang bayi yang penuh mujizat. Maria tidak sabar untuk mendengar keseluruhan ceritanya. Yang dikatakan malaikat kepadanya hanyalah bahwa Elizabeth sedang mengandung di bulan ke-6 dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria tersenyum mendengarnya. Dia tahu itu secara langsung. Dia sudah berada di depan pintu sekarang, menyulurkan kepalanya ke dalam rumah sederhana itu. Elizabeth, dia memanggil, "Apakah engkau ada di rumah?" Elizabeth berbalik terkejut. Dia berhenti dengan cepat saat tangannya secara naluriah meraih perutnya yang membulat. Sedetik kemudian dia telah pulih dan berdiri. Maria, ia dengan cepat berlari untuk memeluk kerabatnya yang lebih muda. Diberkatilah engkau di antara para wanita, dan diberkatilah anak yang akan kau lahirkan. Tetapi mengapa aku begitu diistimewakan sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Begitu suara salammu sampai di telingaku, bayi di dalam rahimku melompat kegirangan. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 1 ayat 42-44. Maria tersenyum malu-malu mendengar kata-kata Elizabeth. Jadi dia sudah tahu. Elizabeth melanjutkan, "Berbahagialah dia yang percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepadanya." Ayat 45. Maria berpikir sejenak tentang hal itu. Memang dia telah menerima kabar dari malaikat itu. Ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Itulah sebabnya Maria menerima panggilan khusus untuk menjadi ibu Yesus. "Aku memuji Tuhan," kata Maria, "dan aku sangat bahagia karena Allah adalah juru selamatku. Aku hanyalah seorang hamba-Nya yang rendah hati, tetapi mulai sekarang di setiap generasi orang-orang akan memanggilku dengan sebutan yang terhormat karena hal-hal besar yang telah Allah lakukan bagiku." Maria dengan penuh syukur mengambil kursi dan minuman dingin yang ditawarkan Elizabeth. Air itu terasa manis dan enak.
Belas kasihannya meluas kepada mereka yang takut akan Dia turun-temurun. Dia tahu bahwa sepanjang waktu Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang rendah hati. Maria berpikir tentang Abraham, bapa seluruh bangsa Israel yang rela meninggalkan rumah dan keluarganya dan pergi ke negeri yang tidak dikenalnya karena Allah memanggilnya ke sana. Allah memang membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ia teringat akan Musa yang memohon kepada Tuhan untuk mencari orang lain untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun tidak ada pemimpin dalam sejarah Israel yang lebih hebat daripada Musa. Tuhan berbicara kepadanya secara langsung. Jika ada orang yang memiliki alasan untuk berbangga diri, itu adalah Musa. Dan tetap saja, ia disebut sebagai orang yang paling rendah hati yang pernah hidup. Ia teringat akan Daud yang menolak untuk mencelakai Raja Saul ketika ia memiliki kesempatan. Saul berusaha membunuh Daud, dan Daud telah dijanjikan akan menduduki tahta Saul suatu hari nanti. Namun Daud menolak untuk mencemarkan nama baik orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi raja. Daudlah yang kemudian membangun Yerusalem menjadi sebuah kota yang besar. Tetapi banyak raja-raja Israel dan Yehuda yang menolak untuk menghormati Allah. Mereka dengan keras kepala menyembah berhala-berhala orang Kanaan, dan akhirnya Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Kota besar mereka, Yerusalem, telah dibakar bersama dengan bait Allah. Ribuan orang terbunuh dan sisanya ditawan ke Babel. Maria terus berbicara kepada Elisabet. Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan tangannya. Ia telah mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam hati mereka. Ia telah menurunkan para penguasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Dia telah mengenyangkan orang lapar dengan makanan yang baik, tetapi menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia telah menolong hambanya Israel dengan mengingat akan kasih setianya kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Ya, Tuhan selalu melakukan hal-hal besar melalui orang-orang yang rendah hati, mereka yang mau menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan mereka. Elisabet menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dan kedua wanita itu duduk dalam keheningan selama 1 menit, diikat bersama-sama oleh putra-putra istimewa yang mereka kandung. Mereka berdua memiliki pekerjaan besar di depan mereka. Di atas segalanya, mereka harus tetap memiliki kerendahan hati dan Allah di pusat kehidupan mereka.